Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas di pertemuan yang ke-13 di mata kuliah Kalkulus 1. Nah, judul materi kali ini adalah turunan fungsi implisit. Jadi, kita akan mencoba menurunkan fungsi-fungsi yang implisit. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa fungsi itu ada dua jenis. Yang pertama eksplisit, yang kedua implisit. Jadi fungsi eksplisit itu yaitu fungsi yang terlihat dengan jelas seperti misalnya Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, ini namanya fungsi eksplisit, yaitu kita bisa langsung menurunkan Y aksen sama dengan 8X. 2 kali 4, 2 dikurang 1. Nah, ini eksplisit. Artinya Y-nya sudah terkumpul. Y sama dengan ya cirinya, ciri khasnya. Nah, fungsi implisit ini contohnya adalah misalnya kita punya X Y kuadrat ditambah dengan X kuadrat Y sama dengan 7 misalnya. Nah, ini implisit karena kita tidak bisa membuat dia ke dalam Y sama dengan ya. Nah, ini bagaimana nih? Ini masih tersirat implisit di sini. Jadi kalau dia masih seperti ini namanya implisit. Kalau dia sudah Y sama dengan, nah seperti contoh kita yang ini namanya eksplisit. Nah, kembali ke fungsi eksplisit. Kalau kita punya Y tadi ya, Y sama dengan 4X kuadrat, maka ini ada namanya notasi Leibniz. Turunan itu Y aksen, itu bisa dinyatakan sebagai dy per dx. Mungkin sudah Anda temukan di jenjang sebelumnya ya, dy per dx. Nah, kalau dia turunan kedua, berarti menjadi d kuadrat y. Ini hanya simbol ya, dx kuadrat. Nah, jadi pada fungsi-fungsi eksplisit, saya bisa menyatakan bahwa kalau saya punya persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X pangkat 5 misalnya, maka seperti yang kita tahu kemarin Y aksennya adalah 2X pangkat 1 atau 2X min 10X pangkat 4. Nah, ini bisa dinyatakan dengan notasi Leibniz-nya yaitu dy per dx. Ini sama maksudnya ya. 2x aksen min 10x pangkat 4. Nah, turunan keduanya apa? Berarti d kuadrat y dengan Leibniz ya. dx kuadrat. Ya, diturunkan sekali lagi berarti 2 kali 1, 2x pangkat 0 yaitu 1, 2x turunnya 2. Yang ini 40 X pangkat 3. Nah, konsep ini nanti kita akan pakai untuk membantu menurunkan fungsi eksplisit ya. Jadi di fungsi eksplisit nanti kita pakai Y aksennya ini, kita ganti menjadi dy per dx. Karena Y-nya itu dalam fungsi X ya. Jadi yang ini lebih umum. Jadi pada saat nanti saya punya persamaan Y sama dengan 2xt,
Maka dengan notasi ini akan lebih luas pengertiannya. Y diturunkan pada X artinya. Oh, berarti X-nya yang hilang. Misalnya kita kasih kuadrat ya, biar kelihatan bedanya. Nah, ini berarti X-nya yang diturunkan. T kuadratnya seolah-olah seperti konstan. Nah, tapi kalau 2 dy pada dt, jadi Leibniz ini akan memunculkan turunan yang lebih kompleks pada variabelnya. Berarti pada t-nya, x-nya menjadi variabel ya, menjadi koefisien. 2 kali 2, 4 x t ya. Nah, jelas silakan diperhatikan perbedaannya. Jadi 2xt kuadrat. Kalau y pada x, berarti x-nya yang kita turunkan. 2t kuadrat x. Dia seolah-olah seperti 100x, turunannya 100. Tapi dy per dt itu adalah 2 kali 2, 4 x, t-nya yang jadi pokoknya ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh lagi. Penggunaan dy per dx-nya ya. Kita punya persamaan y sama dengan 2x ditambah 3t kuadrat. Maka kita bisa menurunkannya dy pada dx. Jadi pada koefisien x ini hasilnya 2. Sedangkan yang ini seolah-olah koefisien biasa tanpa x, jadi turunannya menjadi 0 ya. Ini menjadi 0. Tapi kalau kita menggunakan dy per dt, nah yang tidak ada koefisien t, 2x itu menjadi 0. Nah ini menjadi 6t ya. 2 kali 3. Jadi dia diturunkan ke mananya gitu ya. Ke variabel x atau ke variabel variabel t. Oke, kita ambil contoh. Salah satu contoh turunan persamaan implisit ya. Jika saya punya implisitnya x kuadrat, kemudian ditambah xy ditambah dengan y kuadrat sama dengan misalnya 2 ya. Nah ini contoh persamaan implisit. Dia bentuknya bukan y sama dengan ya. Nah kita bisa menurunkan. Jadi jika yang ditanyakan adalah dx, turunan pertamanya dy per dx, maka langkah pertama kita adalah, nah ini karena pada x ya, turunannya adalah 2x. 2 kurang 1 ya, 2 pangkat 1 ditambah, nah ini harus kita ingat nih, x kali y, ini kan komponennya ada 2. Harus kita ingat lagi ke UV. Nah, U aksen V ini. UV. Oke, UV ya. Jadi ini ke UV. Artinya bahwa kalau saya punya UV turunan gitu ya, itu sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Karena kita bekerja pada dy dx ya. Jadi kalau saya punya d UV pada dx itu sama dengan ini apa nih ya? Yang pentingnya turunan ya. Di turunannya ini nanti kita cek di atas saja. Nah, yang ini kita harus pecahkan dia menjadi, nah, jadi yang pertama x-nya itu adalah u, maka u aksen, saya pecahkan ini ya, x-nya berarti menjadi x aksen
turunan X itu adalah 1 dikali Y ditambah X, nah, turunan Y itu adalah 1, tapi dia menurunkan DY per DX. Jadi kalau dia menurunkan DX, DY, DX-nya, Y pada X itu munculnya DY, DX. Dan ditambah turunannya adalah 2 Y pangkat 1 gitu ya. Karena turunan Y-nya adalah DY per DX ya. Turunan dari 2 ya 0 ya. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan 2X ditambah Y ditambah X DY DX ditambah dengan 2Y aksen. Nah, ini bukan 2Y aksennya, 2Y ya, Y pangkat 1 maksudnya ya. DY per DX sama dengan 0. Nah, dari sini kan kita sudah menemukan bahwa ini yang akan kita cari, DY DX. Dan DY DX-nya sudah muncul. Sudah muncul di sini. DY DX. Nah, ini 1, ini yang 1 ya. Sehingga kita bisa mengelompokkannya menjadi pada saat DY DX-nya kita keluarkan. Jadi DY DX-nya kita keluarkan, tinggallah X ditambah 2Y DY DX sama dengan, nah ini kan ada 2X min Y pindah ruas menjadi min 2X min Y. Ini prinsip pengelompokan. Sehingga didapatlah DY DX-nya itu adalah min 2X min Y dibagi dengan 2X tambah Y. Oke, kita cek lagi. 2X ditambah Y. X. Oke. Oh, dibagi ya. X ditambah 2Y. Ini salah. 2, min 2X min Y. Nah, ini dibaginya X ditambah 2Y. Nah, ini turunan yang kita dapatkan. Jadi turunan implisit itu yang paling sederhana nih. Ya, caranya seperti itu. Nanti kita dibantu dengan konsep ini kalau dia melibatkan misalnya X kali Y ya. Oke, ya ini pelan-pelan ya diperhatikan karena biasanya agak sedikit rumit kelihatannya ya. Ini contoh 1. Oke. Nah, berikutnya nanti tinggal di screenshot ya atau mungkin di pause dulu di YouTube-nya, kemudian dimengerti terlebih dahulu. Misalnya contoh yang kedua. Contoh kedua, kita punya persamaan implisit yaitu X kuadrat Y ditambah Y kuadrat X sama dengan 1 misalnya ya. Nah, ini kan jelas susah untuk mendapatkan X sama dengan atau Y sama dengan karena ini Y-nya 1, ini Y-nya 2 ya. Jadi kita tidak perlu mendapatkan dulu Y sama dengan sekian. Jadi kita tidak perlu dulu. Tidak perlu untuk mencari ini baru menurunkan. Tapi kita bisa menurunkan secara implisit. Yaitu dengan cara, nih ingat, ini seolah-olah seperti U. Ini seperti V gitu ya. Sama juga di sini. Ini U. Ini nanti jadinya V. Sehingga turunannya, nah yang ditanyakan apa dulu? Misalnya ditanyakan adalah turunan Y
turunan pertama Y pada X. Nah, berarti yang diturunkan itu adalah variabel-variabel X ya. Nah, ini ingat rumus UV, nah, turunannya yaitu U aksen turunan pertamanya kali V ditambah U-nya kali V aksen. Sehingga di sini kita punya U aksen berarti ya 2X. Nah, 2X. Y-nya tetap. Kemudian kita balik. X kuadratnya tetap. Y-nya jadi turunannya 1. Karena diturunkan pada Y, dia muncul dy dx. Jadi yang memunculkan dy dx-nya itu adalah pada turunan variabel X. Jadi hati-hati ya di Y ini. Ditambah, nah ini baru kita menurunkan yang nih, jadinya nih. Kemudian yang belakangnya Y kuadrat, berarti Y kuadrat ini kita turunkan dulu menjadi 2Y pangkat 1 dy per dx. X-nya tetap ditambah, sekarang Y kuadratnya tetap, turunan dari X itu adalah 1. Turunan 1 adalah 0 ya, seperti itu. Jadi yang ini, oh salah ya, maaf. Jadi yang ini tuh, ini digantikan dengan seperti ini. Tolong diperhatikan nih, bagaimana bisa dihasilkan seperti itu. Jadi yang bermasalah pada turunan Y. Setiap Y diturunkan pasti muncul dy dx. Walaupun dia Y kuadrat, yang penting Y diturunkan, habis itu muncul dy dx ya. Nah setelah itu tinggal dikelompokkan. Nanti pengelompokannya yaitu tinggal kita buat 2xy yang tidak ada dy dx-nya. Kemudian x kuadrat dy dx. Yang ini jadinya 2y dy dx. Oke. Ditambah dengan y kuadrat ya. Sama dengan 0. Nah, nanti ini tolong dicek juga, siapa tahu saya ada yang salah ya. Nah, setelah itu ya kelompokkan seperti tadi, berarti ini tinggal x kuadrat ditambah 2y dy dx sama dengan, nah ini ditendang ke sini 2xy min 2xy yang semula jadi plus ya, pindah ruas jadi negatif, kemudian min y kuadrat. Nah ini dy dx ya, maka ya tinggal pembagian biasa, min 2x y min y kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah 2y. Nah, ini yang dinamakan dengan turunan fungsi implisit ya. Masalah juga. Turunan fungsi implisit. Oke, karena itu dy dx-nya. Oke, ini baru turunan pertama ya. Nah, nanti untuk turunan keduanya ada teknik sendiri lagi. Yang penting turunan pertama ini dipahami terlebih dahulu ya. Oke, ini materi kita tentang turunan implisit, turunan pertama implisitnya. Nah, jika ingin lebih paham lagi, boleh dibuka di modul yang saya bagi ya, yang baru, ada yang baru. Atau kita bisa diskusi di Classroom dan WA Group. Demikianlah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.